ada TKI, tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Amerika. Dia bilang kalau makan babi pakai baca basmalah jadinya nggak haram lagi. Nah, ini yang dibilang tadi Ustadz nih. Orang nggak punya iman tapi nggak ada amal saleh atau sebaliknya begitu. Ini yang bahaya. Di sini wah banget, kalau di sini, kalau di Indonesia mahal banget ya. Nah, tapi sebelum makan babi yang baik dan benar harus ada etikanya buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal. Bagaimana caranya? Buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mahyadillah fahuwal muhtadi wa mayyudil fa ulaika humul khasirun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ala alihi washabihi wa tubi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, dan nikmat-nikmat waktu yang potensial. Salah satunya masih diberi kesempatan untuk kita bertemu di kajian kali ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka merekalah orang-orang yang merugi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberi petunjuk. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanul fillah, azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita masih bertemu lagi di channel Milenium Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Masih di Quran surat Al-Baqarah, kali ini di ayat ke-25. Alhamdulillah, tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kemurahan rezeki, kesehatan, kekuatan untuk beribadah, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus ana Al-Fakir, dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat, Gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram Tafadhol Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man
minkum man ta'allama al-Qur'an ta'allama. Itu istilah akan dibuka tafsir Al-Qur'annya ayat 25. 6. Ini berempat. 25 sekarang. 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا dan beri kabar gembirakan ini fil amr dan gembirakanlah alladzina yang mereka yang aman, mereka yang telah beriman, wa amilus sholihat dan juga beramal saleh. Anna bahwasanya lahum untuk mereka yang beriman dan beramal saleh jannatin surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Ulama setiap mereka ya rezeki mereka diberi rezeki, setiap kami mereka diberi rezeki minha darinya, dari surga tersebut, min samarat dari buah-buahan, ya rizqan sebagai rezeki. Qalu mereka berkata, hadzal ladzi rizqna, ini lah yang telah direzekikan kepada kami min qablu dari sebelum. Ya. Wa utu biha dan ata itu mendatangkan, kalau utu didatangkan asyik dia fil madi majhul, didatangkan dengannya maknya buah-buahan ya. Ini kembali buah-buahan kata benda yang kental, kata yang serupa, yang sama dan dengan buah-buahan yang pernah kita jumpai di dunia. Walaupun dan bagi mereka pihak di dalam surga, di dalamnya azwajin mutahharah, ada pasangan-pasangan yang disucikan, yang disucikan. Wahum pihak khalidun dan mereka di dalam surga tersebut, kita di dalamnya khalidun, mereka kekal. Jadi lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya ini wa basyiril ladzina amanu. Ini kata baunya di sini ya, dan berita dan gembirakan. Berarti ini artinya dan berarti kan sambungan dari ayat sebelumnya. Yeah. Di Al-Quran itu saling kait. Tak pernah terputus, nyambung terus seperti mata rantai. Ya, nyambung terus. Ayat sebelumnya berbicara tentang bagi yang tidak meyakini, bagi yang meragukan Al-Quran, bagi yang meragukan Al-Quran, bagi yang meragukan Nabi Muhammad SAW, ya, maka diancam dengan neraka yang bahan bakunya manusia dan batu, ya, manusia dan batu, ya. Bahkan tuan-tuan mereka dijadikan dibakar sekalian kalau beralam mereka. Ya. Namun bagi yang beriman, nah ini bagi mereka, bagi yang tidak percaya, yang meragukan, tapi yang meyakini, ini balasan wabasyir, ya, wabasyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah, ini kata kerja perintah bil amr, dan gembirakanlah mereka yang telah beriman. Tapi siapa yang menjadi objek, siapa yang menjadi subjek. Dan gembirakanlah mereka yang telah beriman. Objeknya siapa?
Objeknya orang-orang yang beriman sih. Orang-orang yang beriman. Iya. Dan gembirakanlah istrimu. Maka yang digembirakan siapa? Objeknya. Objeknya istri. Istri orang-orang yang Bahagiakanlah beriman. istrimu. Iya. Yang dibahagiakan siapa? Kalau di sini berarti istri-istri orang-orang beriman. Nggak dicontohkan. Iya, contoh Yang lain. seperti itu. Ya. Bahagiakanlah istrimu. Hmm. Itu perintah buat siapa? Perintah buat suami. Perintah buat suami. Hmm. Maka istri yang jadi objek. Ya. Hmm. Ya. Nah ini kalimatnya bahagiakan, gembirakanlah, bahagiakanlah orang-orang yang beriman. Oke. Maka siapa pelakunya? Nggak tahu nih. Malaikat ya. Ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka tugas Nabi Muhammad adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kan cuma dua, basyira wa nadhira. Ya. Ya, beri peringatan, mereka beri kabar gembira, beri peringatan. Kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Ya. Peringatan buat orang-orang yang tidak beriman, yang kafir. Ya. Ayat sebelumnya peringatan untuk orang kafir. Ya. Jangan ragu, kalau ragu neraka tempatnya. Nah, bagi yang yakin, itu kabar gembira. Yang pertama, pelakunya adalah Nabi Muhammad SAW, diberitakan adalah beri kabar gembira buat mereka yang beriman, yang telah beriman. Kan yang bergembira. Ya. Ya. Yang kedua adalah pelakunya juga orang-orang beriman itu sendiri kepada sesamanya. Ya, anak sama antum berkewajiban memberi kabar gembira. Iya. Nggak boleh kabar duka, kabar sedih gitu ya. Antum berkewajiban memberi kabar gembira kepada anak. Iya. Ya jangan sampai kebanyakan orang ya lagi susah, tapi dunia tahu. Iya. Iya, kan dunia tahu. Karena susah nih butuh bantuan. Bila senang sendirian. Ya. Kemarin pernah saya bahas di hadis Tabudul Marum lagi bahas barang-barang temuan. Ya. Ya, Nabi pernah diberikan hadiah berupa anggur. Oke. Ya, iya. Anggur dimakan sendirinya. Sahabatnya nggak ada yang dikasih sama Nabi. Kenapa? Karena anggurnya asin. Ya. Karena anggurnya asam, Nabi nggak mau berbagi penderitaan. Biar disimpan sendiri. Kalau manis, kalau senang, kalau enak, dibagi. Itu Nabi itu. Kalau kita kan enggak ya. Makan buah duren. Lagi enak sendirian. Ngumpet-ngumpet. Ya udah habis, bisa taruh di luar. Tanda nyium dong. Iya. Ya. Beda dengan Nabi. Kata Nabi, kalau masak-masak, bukan banyakin kuahnya. Kuahnya doang dibanyakin, nggak ada. Ya, beri kabar gembira. Ini perintah loh. Ya, baik. Beri kabar gembira. Berikutnya, beri kabar gembira, wahai Nabi, kepada mereka yang telah beriman Al-Quran, mengakui kamu sebagai Nabi, beri kabar gembira buat mereka yang beriman. Nggak cukup, Pak. Tidak cukup, Bu, yang beriman. Tapi harus disertai wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Karena ada waw di situ. Ya, orang beriman banyak, tapi beramal. Ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Iya. Sebaliknya beramal soleh tapi tidak beriman. Betul. Yang maunya Allah, ya nanti diberi istilahnya tiga bergembira buat mereka yang beriman dan beramal soleh, surga. Ya, lalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, surga dengan baik yang penuh dengan kenikmatan pokoknya. Tapi syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh satu paket. Bahkan dalam sholat al-asr, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdi wan nafi wan nafi wal asri. Innal insana lafi khusr illa
Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang beriman nggak masing-masing merugi, semua dalam kerugian kecuali yang beriman. Yang beriman juga masih rugi kalau tidak beramal soleh, karena ada wow di situ. Beriman beramal soleh pun masih rugi kalau tidak saling menasihati dalam kebenaran, karena masih ada wow. Masih ada wow juga. Iya benar. Beriman beramal soleh saling menasihati dalam kebenaran juga masih merugi kalau tidak saling menasihati dalam kesabaran. Karena masih ada wow juga. Sudah wow. Insyaallah. Ya, satu paket. Karena ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Siapa dia? Beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh. Yahudi Nasrani, orang kafir. Ya. Kalau ditanya Tuhan siapa? Allah. Bahkan orang Arab Badui, ya suruh putra ini, ya. Ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Allah, iya benar. Ya. Tapi dia tidak beramal soleh, nggak sholat, nggak beriman kepada Nabi, nggak beriman kepada Al-Quran, kan itu amal soleh. Mereka orang-orang yang beriman saja, beriman kepada Allah, tapi tidak beriman Nabi Muhammad, tidak beriman Al-Quran, beriman yang enam, Allah kafir. Ya, maka dia adalah kafir. Kenapa? Beriman satu paket, kan sebenarnya bisa dijadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu paket. Ya. Barang siapa yang durhaka kepada nabinya sama saja durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus satu paket. Ada juga orang yang beramal soleh tapi tidak beriman. Dia sholat, Pak. Dia puasa, Pak. Dia zakat, Pak. Sholatnya di belakang Nabi, berjamaah bersama Nabi, gak pernah ketinggalan jamaah. Tapi dia gak ada iman dalam hatinya. Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. CEO-nya orang-orang munafik. Dia sholatnya rajin bersama Nabi. Pada saat berangkat Uhud, dia kabur balik belakang, membawa 300 orang. Dia pada kompori. Ya. Dia beramal soleh, Pak. Amalnya bagus, sering sholat malam, tahajud, hajinya berkali-kali haji. Tapi nggak ada iman dalam hati. Dia munafik karena dia beramal bukan karena Allah. Dia beramal untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, yang maunya Allah beriman dan beramal. Pertanyaan saya, apa itu? Apa itu amal soleh? Beriman. Iman adalah ketunduk patuhan. Ya. Tunduk patuh kepada apa? Kepada apa yang diperintah oleh Allah, kepada apa yang dilarang oleh Allah, tanpa memikirkan manfaatnya sendirinya. Iya. Jadi kalau saya ngajarin begini ada manfaatnya nggak tanpa memikirkan itu? Iya benar. Pokoknya ini perintah Allah, saya kerjakan. Pokoknya ini larangan Allah, saya tinggalkan. Itulah orang-orang yang beriman tanpa berpikir manfaatnya apa ya buat saya. Dia yakin 100% semua yang diperintahkan untuk dirinya itu baik untuk semua yang dilarang untuk dirinya itu baik untuk dirinya. Samira wa ata'na. Itu namanya iman. Ya, ada orang puasa biar sehat, puasa biar kurus. Ya, ini tidak beriman. Karena ibadahnya bukan karena Allah, karena kurus, karena mau sehat, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Bangun malam supaya dapat jodoh. Banyak sedekah biar utang-utangnya lunas. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Itu iman, untuk patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah tanpa memikirkan manfaatnya untuk dirinya. Nah sekarang apa itu amal soleh? Semua amal yang diperintah oleh Allah gitu kali. Semua amal yang diperintah oleh Allah. Sholat, puasa, zakat. Semua amal yang diperintah oleh Allah
Ya, yang ditunjukkan untuk Allah. Hmm. Tujuannya untuk Allah. Diperintah dan perintah. Ya, karena cara diterimanya ibadah dua. Ikhlas karena Allah, Oke. ada contoh dari Rasulullah. Ini namanya amal soleh. Karena ada orang yang beribadah karena Allah, tapi nggak ikut contoh Rasulullah. Ya, ya. Ikhlas niatnya karena Allah, tapi ngarang-ngarang. Ada puasa miskin, puasa hijau, puasa biru gitu ya. Ngarang-ngarang. Ada sholawat ini, sholawat itu, ngarang-ngarang. Ikhlas mereka. Nggak dibayar, senang, nggak apa-apa. Yang penting, nggak apa-apa nggak dibayar. Tapi ngarang-ngarang ibadah. Ya, tidak diterima ibadahnya tanpa ada contoh Rasulullah. Sebaliknya ada yang ibadah sesuai dengan Rasulullah. Persis dengan sholat. Wujudnya persis sholatnya. Mirip banget dengan Rasulullah. Jadi nggak ada keikhlasan dalam hati. Ya, maka ini bukan amal soleh. Itu amal soleh. Amal soleh juga pada saat sebelum melakukan amal soleh dan setelah melakukan amal soleh. Apa dasarnya mengerjakan amal soleh? Yang pertama harus perlu ada rasa mahabbah, ada rasa cinta kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Ada rasa cinta. Karena apa? Karena bila ada rasa cinta, gunung mendaki, lautan kesemberangi, keselami. Ya, karena cinta itu bisa melakukan hal segala yang menjadi ringan. Ya, saya mau tanya, sholat berat apa ringan? Gimana Ustaz? Sholat berat atau ringan? Jujur aja. Sholat berat. Berat. Puasa berat. Makanya yang diperintahkan khusus orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu ini berat. Makanya dipanggil khusus. Kenapa? Panggilan itu orang-orang yang dipanggil itu dia spesial. Walaupun dia berat, karena dia cinta kepada Aku, kata Allah, maka yang berat itu terasa ringan. Tapi kalau nggak ada cinta, lalu kemarin puasa, udah puasa lah. Kapan liburnya, baru kemarin ngaji, udah ngaji lagi sekarang. Ya. Karena nggak ada rasa cinta. Dengan adanya rasa cinta kepada Allah bisa mendorong ibadah semakin khusus, semakin berkualitas, semakin berkuantitas. Ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada ta'zim, rasa ta'zim kepada Allah. Melihat kebesaran Allah. Ya. Kalau tadi Allah mendorong akan perintah Allah agar segera dilaksanakan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tapi rasa ta'zim kepada Allah, melihat kebesaran Allah, takut akan kebesaran Allah akan membuat dia takut untuk berbuat dosa. Apa yang dilarang dia takut. Kenapa? Dia merasa Allah itu akbar, Allah itu besar, maha besar. Kalau kita berbuat dosa, kita takut. Ada rasa takut. Pada saat dia mengerjakan amal soleh, perintahnya didasari mahabbah. Pada saat dia meninggalkan maksiat, karena takut sama Allah. Karena ada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Kita lanjut ya. Jadi orang yang itu tuh yang beriman dan beramal soleh, itu yang diberi kabar gembira. Beri kabar gembira buat mereka tuh surga yang penuh dengan kenikmatan ta'adi min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, itu kabar gembira pertama itu bahwa tempatnya di surga. Ya, kabar gembira kedua apa? Ulama ruziku minha. Setiap kali mereka diberi rezeki darinya. Ulama di surga kali pada ruziku, bukan rozako, tapi ruziku bil majul, diberikan
saya diberikan gaji sama Pak Robi. Hmm. Berarti saya pasif apa saya aktif? Pasif. Pasif. Karena saya terima doang. Ya. Ini rezekiku diberikan rezeki. Orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang beriman beramal soleh, dia masuk surga, di sana diberikan rezeki. Berbeda saat di dunia, mereka mencari rezeki. Mencari Itu rezeki. Pak udah Iya, butuh iya, WA. iya. Di surga nggak perlu lagi Iya. kerja. Ya itu ke sana mencari rezeki. Ya kalau di sini diberi rezeki, ya sendiri. Karena di sana tempatnya menuai, tempat panen. Di dunia tempat beramal. Iya kan? Di sana tempatnya diberi. Belajar tuh, karena udah saja menuai. Ya, diberikan rezeki darinya. Itu kabar gembira yang kedua. Kabar gembira yang ketiga apa? Min samarat, dari berupa buah-buahan sebagai rezekinya, rizkon. Pertanyaan saya, oh dikasihnya buah? Iya, itu dia. Kan di dunia pernah ada buah. Iya, iya, iya. Iya. Apa yang sumpah lagi? Kenapa buah? Jauh-jauh ke surga, mendapatnya buah. Ini kabar gembira. Apa yang bisa aku selami? Apa yang bisa kita tadaburi? Oh, di surga dapatnya buah. Padahal ini ada kabar gembira. Ya, karena buah itu nikmat. Buah itu lezat. Saya mau tanya ada. Nasi enak nggak nasi? Masih enak sih. Tapi Bisa antum makan nasi. nggak ada rasanya. Iya. Katanya enak. Iya. Ya, nasi enak kalau ada Ada temennya. temennya. Iya, iya. Ya, kalau buah tanpa teman bisa. Karena buah rasanya nikmat, rasanya lezat. Ya, karena buah tidak mengenyangkan. Ia melezatkan, enak. Karena di surga nggak butuh kenyang, butuhnya nikmat. Ya, Iya, iya, iya. nggak butuh kenyang, butuh nikmat. Kalau mau kenyang di dunia, di surga nggak bakal kenyang. Makan terus. Makanya makan dikasih makanan yang paling enak, yang buah-buahan. Kenapa? Di dunia orang yang makan buah terbatas, hanya kalangan tertentu. Iya, iya. Orang miskin yang bisa makan buah. Yang penting kenyang. Ya, apalagi buah anggur yang dia luar biasa. Ini orang-orang kaya. Iya, iya. Bersabar, kata bersabar. Nanti di sini kamu dapatkan itu. Buah itu gambar gembira. Jelas. Ya Allah. Alhamdulillah. Olu mereka berkata, hadalah di rusikna minkom. Ini adalah rezeki yang dulu pernah dijanjikan, maksudnya gitu ya. Terus wa utubihi, dan diberikan lagi itu, pasti lagi. Dan wa utubihi bisa diberikan dengannya apa? Buah-buahan, buah-buahan yang sama. Artinya di sana akan ketemu lagi yang namanya buah jeruk, buah semangka, buah pisang, buah apel, sama. Bentuknya sama, warnanya sama. Lalu kabar gembira di mana? Ya, ketemu jeruk lagi. Di dunia juga banyak, itu pisang lagi. Tapi nggak begini, mutasa bisa bentuk aja yang sama. Rasanya beda. Yang pertama, kegembiraan yang pertama adalah daripada buah-buah ini. Kenapa dikasih buah yang sama, yang serupa? Agar antum tidak ragu untuk memakannya. Agar kita para penghuni surga tidak ragu untuk memakannya. Kalau dikasih buah-buah yang nggak pernah kita lihat, tapi ragu makannya. Ini apaan? Iya. Kalau udah tahu, ini pisang, nggak ragu makan kan? Iya. Ini pisang nih mas, kenal saya, apel banget saya ini mas. Ini apel nih, apel Malang.
apel Washington gitu. Apel, maaf karena dengan bentuknya pas digigit rasanya beda. Ya, rasanya beda. Bahkan tiap gigitan beda. Pernah ada iklan tuh, sekali gigit 5 kelezatan, bembeng. Saya udah lupa itu Ya. iklan. Di sini beda-beda. Mungkin pas gigitan pertama buahnya buah apel, pas gigit kok rasanya rasa anggur. Pas kedua kok rasanya rasa durian. Padahal buahnya apel. Mutatabia, nggak tahu seperti apa bentuknya. Ya, tapi bentuknya sama, rasanya nggak tahu seperti apa. Yang jelas surga itu kata Imam kata Ibnu Abbas ya. Surga itu adalah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas di pikiran. Itu surga. Nikmatnya kayak apa? Pokoknya nikmat dah. Yang bisa dimakan. Jelas? Jelas. Ini kabar gembira bukan? Kabar gembira ini. Kabar gembira Kabar lagi. gembira. Ya. Dalam surat Yasin ayat 55, surat ke-36 ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafsi wa nafsi. Inna ashabal jannah. Sungguhnya para penghuni surga. Al-yawma, pada hari itu di surga, pada hari itu hari-harinya fi suburin fakirun, dia penuh kesibukan, dalam kesibukan yang menggembirakan, kesibukan yang menyenangkan. Beda sama dunia, sibuk, benar-benar sibuk dan menyedihkan. Banyak orang di dunia terasa sibuk tapi sibuk tapi bukan nggak produktif. Sibuk terus sibuk, rezekinya nggak sedikit, terus sibuk saja. Ya capek iya, penghasilan mah nggak ada, biasa-biasa aja. Itu di dunia. Tapi di akhirat semuanya sibuk, tapi sibuknya menikmati pemberian, menikmati kenikmatan, kesenangan yang kenapa hasil jerih payahnya selama di dunia. Nahan, tidak melakukan pelanggaran, capek-capek, kalau subuh berjamaah pagi-pagi, buta dikerjain, malam, tengah malam, Orang ingin berangkat, tidak punya tapi uang, dikerjakan dengan sabar. Masih banyak waktunya Marawi? 5 menit lagi Ustaz. 5 menit. Baik. Lalu walau dia azwajun mutahharah, diberikan pasangan yang disucikan. Maksudnya apa pasangan yang disucikan? Pasangan kita yang kita lihat itu dia, ya walaupun cantik kayak apa, tetap ada aja pandangan-pandangan yang kita nggak suka. Betul ya? So tidur ngorok, belesan sih. Kalau kadang-kadang suka ngupil, cakep sih, tapi Ada ya, tapinya. ada pandangan-pandangan yang kita tidak suka. Nah di akhirat nanti, di surat nanti, pandangan-pandangan yang tidak membuat kita suka itu dicabut sama Allah. Pasangan-pasangan yang disucikan, kita lihat mudah, seneng aja. Makanya bersabar sekarang di dunia. Jangan hina nanti di surga ada bidadari. Pasangan-pasangan yang disucikan. Apalagi sudah ada kalanya yang paling penting apa? Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, kekal dalam kesenangannya, nikmati buah-buahan, istri yang cantik, pasangan yang menggembirakan, itu kekal selama-lamanya. Percuma Pak Bu, kalau saya dikasih kesenangan, saya berjangka waktu. Silakan nikmati kesenangannya 10 tahun doang ya. 10 tahun. Udah nggak sadar kalau udah 9 tahun setengah, nggak sadar. Biasanya kalau berbagi waktu sama aja Bob, kita pengennya kesenangan yang tak berbilang, tak berbatas. Kalau ini nabi abada ada jadi di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di lingkungan surga, kita masuk ke dalamnya, bisa menikmati semua fasilitasnya. Mudah-mudahan ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini saya masih waktu Ustaz tenangin, saya teringat ada beberapa viral di sosial media Ustaz. Mungkin nanti insya Allah kalau saya dapat videonya saya taruh di channel kita ini. Jadi ada TKI, tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Amerika. Dia bilang
kalau makan babi pakai baca basmalah jadinya nggak haram lagi. Nah ini yang dibilang tadi Ustadz nih, orang nggak punya iman tapi nggak ada amal saleh atau sebaliknya begitu. Ini yang bahaya. Di sini murah banget kalau di sini, kalau di Indonesia mahal banget ya. Nah, tapi sebelum makan babi yang baik dan benar harus ada etikanya buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal. Bagaimana caranya? Buat teman-teman muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Ya, kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Nah, bagaimana caranya tidak kepepet tapi tetap halal? Lah kan kalau di hadis bilangnya kalau makan babi boleh asal kepepet. Ya, makanya di pojokan gitu kan kepepet ya. Kalau makan di pojokan itu kepepet, lah nggak apa-apa. Lagi nggak kepepet dan tetap halal, tidak haram, bagaimana caranya? Jadi begini teman-teman, pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah ya. Ini ini sebelum saya makan, bentar mau makan ini dawet, minum dawet, ini es kelapa enak tapi nggak ada cendol. Lah maklumlah di Amerika nggak ada cendol. Nah, kita mulai ya. Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Dewi Bulan nggak pakai amin, langsung tancap. Ingat, ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Ya, tadi kita sudah baca Bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah, tinggal disantap. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Makan. Terus yang kedua saya ingat lagi tentang, saya klik dari waktu Ustadz bilang, kenapa kita ada di dunia? Ada anak kecil Ustadz nanya kepada bapaknya ya, ayah kenapa sih kita harus meninggal? Kalau misalnya meninggal kenapa kita hidup? Kamu ngapain itu? Mau bikin kucingnya, kadang kucingnya meninggal. Ya kan itu kan boneka. Ya, kadang hanya mainan, hanya bercanda. Oh, hanya main-main. Ayah, kenapa sih makhluk hidup itu bisa meninggal? Makhluk hidup bisa meninggal itu karena makhluk hidup itu memiliki nyawa. Kenapa kita dihidupkan, padahal kan nanti meninggal? Ah. Betul. Karena Allah itu menyuruh kita hidup agar untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Tapi kan nanti kita bisa meninggal ya kalau tidak. Iya, makanya Allah menyuruh kita untuk hidup untuk beribadah. Oh, jadi kita hidup dulu karena mau ibadah. Betul, supaya bisa masuk ke dalam Surga. surga. Betul. Gitu ya. Iya. Terima kasih Ayah sudah mengajarkan Ayah. Sama-sama. Ayah yang baik. Ternyata tadi ada jawabannya dari Ustadz ya. Kalau di dunia itu mencari rezeki, di akhirat kita menuai rezeki. Alhamdulillah, yakinun fillah, jakmul wa yakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Wa kulli haq min rabbikum. Semua yang benar datang dari Allah dan semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kafaratul majelis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallah khair Ustaz. Muhammadun